Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami dapat bangun dan kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa, berfirmanlah kepada kami, hidupi kami dengan firman-Mu, maka kami hidup, karena firman-Mu adalah kehidupan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya, katakan amin. Kita masih dalam tema Persevering in Love, ya. Mari kita baca, saudaraku, dalam Kitab Yohanes pasal 14, saudara. Dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Katakan sama-sama, mengasihi. Amin, saudara. Mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, kata mengasihi ini seringkali diterjemahkan hanya seperti hal yang biasa, mengasihi. Tetapi ternyata yang Yesus mau, kata mengasihi di sini ada sebuah makna dalam, yaitu apa? Ketika kita mengasihi Kristus, itu bukan hanya sekedar suka atau tidak suka. Ketika kita mengasihi Kristus, bukan hanya karena mengasihi sebab akibat, bukan hanya sekedar itu. Tetapi saudara, makna kasih yang Yesus maksud dalam kata mengasihi di sini ada sebuah makna yang sangat mendalam, yang sangat penting, dan itu membawa sebuah kehidupan yang berubah. Saudara, kita tidak akan pernah bisa mengasihi seseorang jika kita tidak pernah mengenal orang itu sebelumnya. Jadi kata mengasihi di sini adalah akibat dari pengenalan yang sangat mendalam. Karena kata mengasihi di sini mempunyai pengertian, yaitu dalam bahasa Yunaninya agapau, mencintai dengan sepenuh hati tanpa syarat. Kenapa bisa dikatakan tanpa syarat? Karena memang sudah cinta mati. Orang kalau sudah mencintai saudara, apapun itu, dia akan terpaut hatinya, pikirannya, dan pasti saudara, cinta sejati adalah cinta tanpa syarat. Makanya kalau kita mencintai dengan terbatas, ini berarti ada batasan-batasannya. Saya mengasihimu kalau, nah itu ada cinta yang terbatas. Tapi yang Yesus maksudkan di sini agapau adalah kalau kamu benar-benar terpaut hatimu kepadaku, kalau kamu benar-benar kuat hatimu, percaya kepadaku, maka kamu akan mencintai aku. Amin. Nah, saudara, kata dalam bahasa Yunani agapau ini sebetulnya adalah terjemahan dari bahasa Ibrani, yaitu agap. Memiliki kasih sayang atau hasrat yang kuat. Saudara, jadi mempunyai makna katanya ini, saudara, lebih dalam lagi. Agap. Agap ini memiliki rasa seperti sayangnya seorang suami kepada istri, atau sebaliknya seorang istri kepada suami. Seperti halnya ketika seorang yang sebelum menikah, dia mempunyai rasa jatuh cinta kepada calon pasangannya. Maka ketika sudah cinta mati, saudara, apapun saudara, ya, dia akan melakukan apa yang diinginkan oleh orang yang dia sayangi. Saudara, kalau orang lagi pacaran, panas terik, hujan badai, ketika orang yang dicintainya kirim pesan, sayang, jemput aku. Wah, apapun itu akan dilakukan ya saudara. Ya, mau hujannya deras, mau petir menyambar, dia pasti akan jemput orang yang meminta jemputan. Karena apa? Dia menyayanginya. Dia mencintainya. Ya, apakah di sini ada bapak ibu suami istri yang masih melakukan hal itu sampai hari ini? Amin. Ya, saudara,
eh, beberapa waktu lalu istri saya operasi, dan juga kebetulan saudara saya juga harus mengikuti sebuah ujian. Itu dilematis. Saya bilang begini sama istri saya, gimana ini mah? Istri saya bilang, kau pergilah ujian sana ke Jogja. Tapi saya bilang begini, dari hatimu bagaimana? Walaupun aku ingin kamu ada di sampingku selalu, tapi nggak apa-apalah kau pergi ke Jogja. Tidak, aku akan menuruti apa yang kau mau. Aku akan tetap ada di sampingmu selalu. Walaupun saya harus mengorbankan banyak hal. Proses saudara, puji Tuhan terjadi. Saya diizinkan untuk ujian online, saudara. Ya, karena apa? Waktu ujian dan waktu istri saya operasi bersamaan. Saudara, karena apa? Saya sayang sama istri saya. Jadi saudara, apa yang dia inginkan harus diperjuangkan. Nah, bagaimana saudara dengan kita semua yang ada di sini? Kalau kita berkata, aku mengasihimu Tuhan, maka kalau orang yang mengasihi Tuhan, dia akan punya hasrat, akan punya rasa sayang. Apapun yang Tuhan mau, dia akan lakukan, saudara. Ya, jadi agap ini mempunyai pengertian mengasihi itu sama dengan memiliki cinta atau pengenalan hubungan yang intim seperti layaknya suami istri dalam hubungan pernikahan. Ya, saudara coba lihat, perhatikan baik-baik. Jikalau kamu agap kepadaku, jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kamu benar-benar mencintai aku, kata Tuhan Yesus, maka apa saudara? Dikatakan kamu akan menuruti segala perintahku. Bukan cuma perintah Tuhan aja. Bukan satu aja. Tetapi segala perintah Tuhan. Amin. Nah saudara perhatikan. Segala perintah Tuhan akan diapain? Dituruti. Jadi ada dua kata inti yang mau kita bahas di sini. Mengasihi, menuruti. Saudara, kata menuruti ini adalah tereo. Yaitu bukan hanya sekedar manut, nurut. Bukan, saudara. Tetapi dia juga menjaga apa yang menjadi perintahnya. Menjaga janjinya. Menjaga cintanya itu. Waktu saya menikah sama istri saya berjanji untuk tetap setia baik dalam keadaan sehat maupun sakit, susah, senang, kaya, agak sedikit miskin, dan semuanya sudah saya berjanji. Bahkan ketika badannya masih kurus atau sekarang sudah besar, saya tetap berjanji. Nah, ini artinya menjaga. Setelah itu juga apa? Memelihara hubungan itu. Menuruti, kamu akan menuruti, memelihara janji Tuhan. Pelihara komitmen kita. Mentaati, artinya sudah mentaati dan menuruti punya pengertian begini. Mentaati itu saudara, walaupun tidak ada direct langsung, tapi dia akan taat saudaraku. Walaupun tidak kelihatan, dia akan taat, dia akan janji, punya komitmen di situ dan menuruti apa yang dikatakannya. Melakukan serta menyimpannya dengan baik. Tanpa menyimpang sedikit pun. Amin. Jadi jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Jadi ini merupakan sebuah respon otomatis atau tindakan yang keluar dari hati yang mencintai. Saudara, tidak akan pernah ada orang yang mencintai tanpa mentaati, tanpa menuruti. Nah, saudara, Bapak Ibu Saudara, jadi kalau kita mencintai, pasti akan menuruti. Saya suatu hari lagi makan di sebuah warung Manado. Saudara tahu lah ya, kalau warung Manado apa yang disajikan.
Saya mendengar sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Charles Hutagalung pada era tahun ini, kalau saudara yang era-era tahun 80 80-an mungkin mendengar lagu ini ya. eh yang dinyanyikan oleh The Mercies. Waktu itu Charles Hutagalung, saudaraku, tergabung dalam sebuah grup band namanya The Mercies. Saya suka sekali lirik lagu ini, walaupun saya tidak akan nyanyikan karena mungkin nanti saudara akan langsung lock out, saudara langsung keluar dari Zoom ini kalau saya bernyanyi. Tapi coba saudaraku lihat teksnya. Dia dikatakan begini, kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup cinta daku, atau cukup tingkah laku sebetulnya. Sekarang apalah artinya cinta kalau hanya di bibir saja? Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi pengorbanan. Banyak orang yang ingin mencintai, tapi saudaraku, dia hitung-hitungan untuk berkorban. Ya, ini biasa Ibu Nana Liur ya, ini tahu nih lagu ini ya, semuanya ya, terus si Pak Damon ya. Semua bisa bilang sayang, kata ref lagunya. Semua bisa bilang, apalah artinya sayang, apalah artinya cinta tanpa pengorbanan, saudara. Jadi, saudara, lagu ini sambil saya menikmati makanan di meja sajian itu, di meja rumah makan Manado itu, saudara, saya juga menikmati lagu itu. Iya, benar juga ya. Cinta itu bukanlah main-main, tapi pengorbanan. Nah, ayat ini berkata, saudaraku, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti, ya, kamu akan menuruti segala perintah. Amin. Menuruti berasal dari orang yang mengasihi Kristus. Jika kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus dan menjadikannya Raja, Sang Penguasa Tunggal dalam hidup kita, maka semua yang difirmankannya adalah sebuah ketetapan yang harus dilakukan, ditaati, dan dilaksanakan tanpa perhitungan, keraguan, bahkan perbantahan, dan juga penundaan. Kita melihat Yesus sebagai Raja, maka semua yang difirmankannya adalah perintah, ketetapan yang harus dilakukan. Tidak bisa dilakukan dengan perbantahan. Jika kita masih ada perbantahan, penundaan, keraguan untuk melakukannya, berarti kita belum mencintai, belum agap dengan Yesus Kristus. Jadi saudara, firman Kristus adalah perintah Sang Raja, bukan sebuah himbauan atau undangan belaka. Kalau undangan saya boleh hadir, boleh juga tidak. Anda bisa hadir, bisa juga tidak. Itulah undangan. Tetapi perintah, apa yang diperintahkan Sang Raja, adalah sebuah ketetapan, keharusan yang harus dituruti. Dan jika kita mengasihi, mencintai Kristus, maka ada respon otomatis, ada reaksi yang cepat untuk kita melakukan perintah itu tanpa berpikir-pikir dua kali. Amin. Itulah orang yang mencintai Yesus. Nah, saudara, sekarang begini. Apa perintah Sang Raja? Banyak perintah Sang Raja. Segala perintahku itu jamak. Tapi kita mau ambil satu aja perintah Sang Raja. Apa itu? Kasih adalah perintah Sang Raja. Bagaimana proyeksi kasihnya? Mengasihi dan mengampuni. Yohanes 13 ayat 34 mengatakan begini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara, dari semua perintah Tuhan, yang Tuhan pertama kali ucapkan secara langsung, Tuhan Yesus ucapkan secara langsung dari perjanjian baru, yaitu apa? Ini perintah baru. New command. Aku mau kamu saling mengasihi. Saudara, banyak orang ingin melakukan perintah Tuhan untuk memberi perpuluhan. Mungkin dia sanggup. Untuk pergi menginjil, yes, oke.
untuk pergi memuridkan, baik. Banyak orang sanggup untuk melakukan hal itu. Tapi ada satu indikator yang paling pertama dan utama. Ada small matter, ada ukuran terkecil dulu yang Tuhan mau kita taati. Yaitu apa? Living in love. Dan juga bertekun dalam kasih itu. Hidup dalam kasih dan bertekun dalam kasih. Dan kita memberikan sebuah tindakan, respon kita untuk apa? Saling mengasihi. Kenapa? Karena ini perintah Tuhan langsung. Dia tidak perintahkan dulu kemana-mana. Dia bilang gini, kasih dulu, saling mengasihi. Saudara, bagaimana proyeksi kita saling mengasihi? Yesus berkata dalam Matius 5 pasal 44. Tetapi aku berkata padamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah, saudaraku, sebuah wujud kasih Kristus yang terpancar. Kita mengasihi sama orang yang kita sukai. Itu, saudaraku, lumrah. Kita mengasihi kepada orang yang memberi kepada kita. Ya, sewajarnya. Tetapi bagaimana dengan orang yang membenci kita, orang yang menyakiti kita, orang yang menganiaya kita? Yesus berkata, kasihilah mereka dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Begitu juga dengan saudara-saudara kita, saling menerima. Sekalipun dia jatuh, sekalipun dia hidup kekurangan, sekalipun dia pernah lukai kita. Yesus berkata, mari saling mengasihi. Mengapa kasih? Karena kasih adalah refleksi karakternya Tuhan. Allah itu kasih. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, maka dia tidak menemukan kesulitan untuk mengasihi. Orang boleh tampil di mimbar pelayanan berkali-kali, hebat, tapi kalau dia tidak mengasihi, dia tidak sedang memancarkan karakter Kristus. Kasih adalah pengikat relasi yang kuat dan sehat. Banyak orang membangun relasi dengan kepentingan. Banyak orang yang membangun relasi dengan maksud dan tujuan tertentu, motivasi yang berbeda. Dan orang banyak juga sudah mendasari sebuah relasi dengan harta, uang, dan yang lain. Itu semua akan bubar, saudara. Semua akan hancur, bagaikan rumah yang dibangun di bawah fondasi yang rapuh. Tapi saudara dengar baik-baik. Kasih, kalau kita jadikan pengikat sebuah hubungan, sebuah relasi, sebuah dasar pernikahan, maka keluarganya akan kuat, relasi kita akan kuat, dan hubungan kita akan kuat. Dan bukan cuma kuat, tapi juga sehat. Kenapa? Karena kasih karakter Kristus itu ada sebagai pengikat. Yang ketiga, kasih merupakan kuasa kerajaan surga. Apapun itu, kuasa apapun, kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk mengadakan mujizat, kuasa untuk membangkitkan orang mati. Semua kuasa yang Yesus lakukan berdasarkan dari kasihnya kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara, kalau kita gagal mengasihi, maka kita akan gagal di nomor satu. Kita tidak akan pernah bisa serupa dengan Kristus. Jika kita gagal mengasihi, maka kita tidak akan pernah punya hubungan yang sehat dan kuat. Ketika kita gagal mengasihi, maka saudara, semua kuasa kerajaan sorga tidak akan pernah turun atas hidup kita. Jangan pernah mendatangkan kuasa palsu. Tapi kuasa kerajaan sorga bergerak, bekerja, berdasarkan kasih Allah itu. Coba kita refleksikan diri kita, saudara. Apakah saya mengasihi Kristus? Apakah saya masih menyimpan amarah dan dendam? Apakah akan perbuatan orang lain yang telah melukai kita? Apakah saya menyadari bahwa orang telah melukai, saya telah melukai sesama saya atau orang terdekat saya? Mungkin ada orang yang melukai kita, tapi kita juga pernah melukai orang. Coba kita sadari. Minta Roh Kudus
bekerja dalam diri kita, mengkoreksi. Sudahkah saya mengampuni? Atau sudahkah saya diampuninya? Mari kita berdoa minta Roh Kudus menjamah kita untuk melakukan perintahnya, mengasihi dan mengampuni. Mari saudara, sepanjang minggu ini dan terus dalam kehidupan kita, bertekunlah dalam kasih, persevering in love. Saya Sulistyo Teta, mari kita berdoa. Bapa, aku berdoa untuk setiap jemaat, anak-anakmu yang hari ini hadir. Berikan kami Tuhan kemampuan, kekuatan untuk kami tetap tinggal dalam. Dan ketika Tuhan kami hidup dalam Kau, kami mengenal Kau, kami mengasihi, dan kami hidup di dalam Engkau. Kami mengenal dan intim dengan Engkau. Maka kami tidak menemukan kesulitan untuk kami mengasihi. Karena setiap perintah-Mu ada sebuah ketetapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.